Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua untuk bisa hadir ya ke majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan pada kesempatan malam ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan ya pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pada pertemuan pekan lalu kita ya masih membahas tentang sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala ya berdasarkan surah Al-An'am ayat 59 ya. Tentang kunci-kunci kegaiban ya, mafatihu al-ghaib la ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang tahu kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan keterangan dalam surah Luqman ya ayat 34 untuk menguatkan ayat 59 dari surah Al-An'am tentang mafatih al-ghaib itu. Nah, diterangkan dalam surah Luqman ada 5. Yang pertama ilmu as-sa'ah. Kita udah bahas ya kemarin. Yang kedua tanzilu al-ghais, turunnya hujan. Itu termasuk mafatihu al-ghaib. Nah, yang ketiga wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Idzan ilmun ma fil arham. Allah tahu apa yang ada di dalam rahim. Rahim seorang wanita atau rahim ya hewan betina, Allah tahu. Jadi fa innallaha azza wa jalla ya'lamu ma fil arham ma fi butunil ummahat mim bani adam wa ghairihim. Jadi Allah tahu Bapak Ibu apa yang ada di dalam rahim, baik di dalam perut ya para wanita, ibu-ibu dari kalangan manusia, wa ghairihim, atau di dalam rahim perut selain manusia yang tentu memungkinkan untuk mengandung hamil, yaitu minal hayawanat ya dari hewan. Nah ini, maka ilmu Allah yang dijelaskan dalam surah Luqman ayat 34 ya. Innallaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arham, dan seterusnya. Nah, itu diantaranya menjelaskan ilmu Allah tentang apa yang ada di dalam rahim. Dan ini ilmu ini muta'alliqul ilm amun bi kulli syai. Kaitan ilmu Allah ini ya umum. Allah mengetahui segala sesuatu. Maka fala ya'lamu ma fil arhami illa man khalaqaha azza wa jalla. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ada di dalam rahim kecuali zat yang telah menciptakannya, yaitu Allah azza wa jalla. Kemarin kita sempat singgung ya, kalau ada sebagian pakar, sebagian dokter dengan di apa namanya? USG ya. Dulu mungkin belum bisa kan?
mungkin ya 100 tahun lalu atau bukan mungkin 50 tahun yang lalu orang belum betul-betul belum tahu, baru tahu setelah lahir. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi ya, lalu kemudian ditemukan alat yang disebut USG tadi ya. Benar ya? Apa USG itu kepanjangannya? Ultrasonografi ya. Nah, yaitu. Semoga nggak salah ya. Nah, dengan begitu akhirnya ya benar ultrasonografi ya. Orang jadi tahu beberapa bulan setelah seorang istri, seorang wanita hamil, setelah berapa bulan Bapak Ibu baru diketahui itu biasanya? 6 bulan Pak ya? Kalau sebelum 6 bulan nggak bisa Pak Purnomo? Oh 4 bulan udah bisa. Nah itu pun terbatas. Baru tahu setelah berjalan 4 bulan. Jadi memang manusia bisa tahu apa yang ada di dalam rahim, tapi itu sangat terbatas. Harus nunggu dulu 4 bulan. Allah sudah tahu, bahkan sejak janin itu belum ada pun Allah sudah tahu. Nah ini, jadi ilmu Allah itu betul-betul luas ya, meliputi segala sesuatu. Ya, itu Bapak Ibu. Memang tadi ada suatu fakta yang kita tidak ingkari bahwa ada orang-orang yang bisa mengetahui apa jenis kelamin jabang bayi yang ada di dalam rahim laki atau perempuan, tapi itu pun terbatas ya, beda dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Maka benarlah ya apa yang dikatakan oleh Allah dalam surah Luqman tadi, wa ya'lamu ma fil arham, dan ilmunya ini sangat luas, tak terbatas, meliputi segala sesuatu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ilmu ma fil ghad. Allah tahu apa yang akan terjadi besok. Nah, kita tahu atau tidak Bapak Ibu apa yang akan terjadi besok? Nggak tahu. Walaupun mungkin kita punya planning, rencana, besok saya akan melakukan ini dan itu dan seterusnya. Nah, itu sebatas dunia kita, yang lain tidak tahu. Nah, itu pun belum tentu apa yang sudah kita rencanakan pasti terjadi 100% kan? Betul atau tidak Bapak Ibu? Iya, belum tentu. Kita walaupun sehebat apapun kita merencanakan suatu kegiatan ya, itu belum tentu ya, seperti yang ada dalam bayangan kita 100%. Nah ini, tapi Allah tahu ya, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Jadi suatu jiwa tidak tahu apa yang akan dilakukan besok. Nah itu yang keempat, termasuk mafatihu al-ghaib. Nah, jadi apa yang terjadi di masa yang akan datang, bahkan manusia itu sendiri tidak tahu ya. La ya'lamu ma yaksibu li nafsihi fa adamu ilmihi bima yaksibuhu ya ghairuhu aula. Jika manusia sendiri tidak tahu apa yang akan dia lakukan ya besok, apa yang akan terjadi pada dirinya besok, apalagi orang lain ya selain dirinya, tentu lebih tidak tahu lagi. Artinya kalau ada dukun, peramal mengklaim, oh saya tahu kamu itu akan begini dan begitu dan seterusnya, wah itu dusta, pasti kadzab, bohong. Karena seseorang sendiri nggak tahu, apalagi orang lain. Maka tadi kata saya Ibnu Utsaimin, fa adamu ilmihi bima yaksibuhu ghairuhu aula. Ketidaktahuan seseorang terhadap apa yang akan terjadi pada orang lain itu lebih lagi gitu. Jika si A saja dia tidak tahu apa yang akan terjadi besok pada dirinya, apalagi si B gitu. Yang orang lain lebih tidak tahu lagi tentang apa yang akan dilakukan oleh si A. Itu maksudnya Bapak Ibu dan sekalian. Jika ada orang berkata ana a'lamu ma fil ghad, saya tahu apa yang akan terjadi besok. Kenapa?
Karena saya sudah punya rencana. Sa'adhabu ilal makanil fulani au aqra'u au azuru aqaribi. Nah, karena besok saya akan pergi ke tempat fulan, saya akan baca ini, saya akan berkunjung ke rumah kerabat saya dan seterusnya. Fanaqul, maka kita katakan qad yajzimu an bi annahu sayamalu. Ya. Qad yajzimu bi annahu sayamal walakin yahulu bainahu wa bainal amali mani'un. Nah, mungkin dia sudah merencanakan gitu ya, akan melakukan ini dan itu. Tapi bisa jadi ada sesuatu yang menghalangi dia untuk melaksanakan apa yang sudah dia rencanakan. Pernah nggak Bapak Ibu punya pengalaman begitu? Kayak tadi saya punya rencana jam 10 mau belajar nyetir sama Pak Bambang. Ternyata nggak jadi. Jadinya malah habis zuhur pokoknya. Nah, padahal udah planningnya udah mantep banget gitu. Pokoknya jam 10 Pak Bambang nanti ajarin saya nyetir gitu ya. Siap Pak Bambang. Ada info. Ini yang menghalangi saya dari Pasinggi bawa Pak Bambang ke Boyolali. Katanya mau menghadiri undangan. Akhirnya wah saya kasihan nih kalau jam 10. Sementara paginya Pak Bambang kajian di Al-Mahkamah. Saya pikir kalau Pak Bambang ke Boyolali bolak-balik capek sekali jam 10. Udah deh nanti habis zuhur aja. Setelah saya ketemu Pak Bambang, bener gak Pak Bambang tadi ke Boyolali? Enggak. Enggak. Berarti saya dapat info hoax itu dari Pak Singgi. Nah ini namanya mani gitu. Ini yang menghalangi planning yang sudah mantap itu gagal gitu. Nah ini contoh konkret, real gitu ya. Betul-betul terjadi hari ini. Saya nggak jadi belajar nyopir dengan Pak Bambang gara-gara informasi hoax dari Pak Singgi. Walaupun Pak Singgi nggak sengaja hoax gitu, nyebar hoax. Karena beliau dengar dari Pak Bambang Ekotomo ya. Cuman belum diklarifikasi maksudnya Sabtu kapan? Ternyata Sabtu depan ya. Nah, ini real ya. Jadi yang kita sudah rencanakan padahal dari kemarin sudah direncanakan. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Jadi ilmu kita bahkan tentang apa yang akan kita lakukan besok saja kita nggak tahu kan berhasil atau gagal. Nah gitu Bapak Ibu sekalian. Nah yang kelima yang terakhir Bapak Ibu ilmu makani al-maut itu termasuk mafatihul al-ghaib ya. Ilmu tentang tempat di mana kita mati. Nah maka di dalam surah Luqman tadi ya disebutkan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Jadi tidaklah tahu suatu jiwa itu di mana dia, di bumi mana dia akan mati. Nah, ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian, kita semua tidak tahu ya, apakah kita mati di negeri kita atau di luar negeri atau di mana, kita sama sekali tidak tahu. Yang jelas kematian pasti datang. Jam berapa kita mati, hari apa kita akan mati. Walaupun Pak Antun sering merasa mau mati ya, tapi tetap kan Pak Antun nggak tahu matinya kapan ya. Nah, gitu. Walaupun beliau merasa saya tuh mau mati, sering merasa mau mati ya, sama kalau gitu kan. Nah, siapa duluan kita nggak tahu, di mana kita mati kita tidak tahu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, yang dimaksud mafatihul ghaib yang disebutkan di dalam surah Luqman ayat 34 ya, ayat 34. Ya, baik itu lanjutan dari pembahasan kemarin ya, Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, lalu di kalimat berikutnya kembali ke surah Al-An'am ayat 59. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Nah, Allah tahu apa yang ada di daratan dan di lautan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Allah tahu apa yang ada di daratan dan di lautan. Nah, di daratan ya, itu umum, semua jenis ya pengetahuan apapun itu Allah semua tahu. Jika misalnya kita bicara tentang alam di daratan, maka semua Allah tahu. Ya, alam yang
makhluk yang hidup di daratan. Maka di dalam surah Al-Fatihah itu ada ayat pertama, ya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb pemelihara semesta alam, seluruh alam. Di dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan, ya, di bumi, di daratan, di lautan itu ada alam. Dan beribu-ribu alam. Tapi alam di lautan lebih banyak karena lautan di atas muka bumi ini lebih luas daripada daratan. Bahkan ada mufassir yang menukil riwayat disebut gitu, ada sekian ribu alam di lautan, ada sekian ribu alam di daratan. Ada tafsir yang menjelaskan gitu ya. Prosentasenya di laut itu berapa alam, di daratan itu berapa alam. Tapi memang di lautan lebih banyak karena memang lebih luas ya. Nah, lalu kata Syekh Ibnu Al-Utsaimin, kam fiha min alami al-hayawani wal hasarat wal jibal wal asjar wal anhar wa umurun la ya'lamuha illallahu azza wa jalla. Jadi berapa banyak alam di daratan itu? Ada alam hewan, ya, ada alam serangga, ada gunung, ada pohon, ada sungai, dan ada perkara-perkara yang tidak ada satupun orang yang tahu kecuali Allah azza wa jalla. Begitu juga di lautan, fihi minal awalim, di dalam lautan itu juga ada alam-alam, ma la ya'lamuhu illa khaliquhu azza wa jalla, yang tidak ada orang tahu kecuali penciptanya, yaitu Allah azza wa jalla. Wa yaqulun, mereka orang-orang berkata, innal bahra yazidu alal barri salah satu ad'afin minal ajnas, bahwa laut itu jumlah alamnya melebihi jumlah alam yang ada di daratan 3 kali lipat. 3 kali lipat ya. Salah satu ad'afin minal ajnas. Kenapa? Li annal bahra aktsar minal yabisi. Karena lautan itu lebih banyak, lebih luas daripada daratan yang kering. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, jadi seluruh muka bumi ini lebih banyak lautannya atau daratannya? Lautannya. Sehingga alamnya lebih banyak menurut penjelasan sebagian ulama tafsir ya, yang wallahu a'lam apakah hadisnya sahih atau tidak. Nah, lalu kemudian di kalimat berikutnya, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah ada daun terjatuh dari pohon tentu saja, baik daun kecil atau daun besar ya, yang jatuh dari pohon, Allah pasti tahu. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, tidak ada satupun daun yang terjatuh dari pohon kecuali Allah pasti tahu. Nah, ini menunjukkan keluasan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk wala habbatin fi zulumatil ardi, dan tidak ada biji yang berada di gelapnya bumi. Biji apalah gitu yang kita tanam misalnya, yang kita letakkan, atau bahkan mungkin terjatuh sendiri dari pohonnya. Nah, yang tidak bisa dilihat ya kecuali Allah azza wa jalla. Nah, kenapa di sini disebut fi zulumatil ardi? Kata zulumat jamak dari kata zulmun, kegelapan, gitu ya. Nah, karena satu ya, ada beberapa kegelapan. Gelapnya tinu al-bahar. Ya. Tin al-bahar, lumpur lautan. Yang kedua ma'ul bahar, gelapnya air di lautan. Yang ketiga al-matar. Yang keempat as-sahab. Yang kelima al-lail. Nah, itu semua gelap ya. Fahadhihi khamsu zulumat min zulumatil ardi. Nah, ini semua
Ya, 5 kegelapan dari kegelapan-kegelapan bumi. Nah, meskipun demikian Allah tahu ya biji yang ada di dalam bumi meskipun dalam kegelapan tadi. Itu penjelasan makna zulumat. Wala radbin wala yabisin. Nah, tidak pula ada yang basah atau kering kecuali Allah tahu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, illa fi kitabim mubin, kecuali semua sudah tercatat di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Sudah ada semua. Nah, ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jadi ini semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala karena semuanya sudah tercatat di dalam Lauhil Mahfuz ya. Semua sudah tertulis sejak awal. Bahkan takdir setiap makhluk Allah sudah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Nah, jadi sudah ada catatannya Bapak Ibu sekalian. Ya, ini ya keterangan-keterangan penting terkait dengan surah Al-An'am ayat 59. Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian ayat berikutnya, ayat yang ketiga yang menjelaskan tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surah Fatir ayat 11 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi ilmihi." Nah, wa ma di sini maknya mak nafiyah. Dan tidak ada yang dikandung oleh ya al-unsa wanita atau betina kalau hewan, wala tad'u, dan tidak ada yang dilahirkan oleh si wanita atau betina itu illa bi ilmihi, kecuali itu semua terjadi dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tahu kapan seorang wanita itu mulai hamil, kapan wanita itu akan melahirkan anak yang dikandungnya. Itu semua sudah Allah ketahui ya, walaupun ada HPL, hari perakiraan lahir. Nah, itu tepat apa meleset, seringkali meleset. Nah, seringkali meleset HPL-nya bulan sekian, ya, tanggal sekian. Oh, ternyata beberapa hari sebelum itu sudah keluar duluan, atau bahkan mungkin lewat dari HPL. Nah, ini jadi manusia hanya bisa memperkirakan saja. Yang betul-betul tahu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi semua terjadi tidak keluar dari ilmunya Allah, dari ya tadbir kepengurusan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari kehamilan sampai kelahiran, ya, apa jenis anak yang dilahirkan Allah semuanya tahu ya, termasuk apa yang ada di dalam rahim hewan, atau ya kalau dia hewan tak beranak tapi bertelur, ya kalau kata saya Ibnu Utsaimin termasuk wa yadkhulu fi dzalika, nah, hewan yang yahmilu al-baydo ya katuyur, seperti burung, li'anna al-baydu fi jawfi at-ta'iri humila, karena telur di dalam perut seekor burung ya itu juga termasuk ya hamil istilahnya, humila ya, dibawa di dalam perut. Hamil itu kan dari kata hamila yahmalu ya, membawa, hamil ya, dibawa-bawa di dalam perut seekor burung, itu juga termasuk. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu penjelasan dari surah apa tadi? Fatir ayat 11. Kemudian dalam surah At-Tolak ayat 12 Bapak Ibu, ini juga masih berbicara tentang sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lita'lamu
Ya, agar kalian mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasannya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan sesungguhnya Allah itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ya, ini menguatkan tentang keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi meliputi segala sesuatu. Kullu syai'in as-saghiru wal kabiru, ya, baik yang kecil maupun yang besar. Ai al-muta'alliqu bi fi'lihi au bi fi'li ibadihi, atau ya sesuatu yang berkaitan dengan perbuatannya Allah sendiri atau yang berkaitan dengan perbuatan hambanya, termasuk al-madi wal lahiqu wal hadiru, yang lalu, yang akan datang, yang terjadi sekarang, Allah tahu semua. Qad kullu dzalika qad ahatallahu subhanahu wa ta'ala bihi ilma. Itu semua ya diliputi, Allah meliputi, ilmu Allah meliputi itu semua. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu Ibnu Utsaimin menerangkan, ya, kalau kita perhatikan ayat 12 dari surah At-Talaq itu, nah, Allah pertama-tama ya, menyebutkan dalam surah At-Talaq ya, ayat 12. Zakarallahu azza wa jalla al-ilma wal qudrata ba'dal khalq, ya. Allah menyebutkan ilmu dan kudrah, kekuasaan setelah penciptaan. Kenapa? Li'anna al-khalqa la yatimmu illa bi ilmin wa qudrah. Karena penciptaan itu tidaklah bisa sempurna kecuali dengan ilmu dan kekuasaan. Artinya Bapak Ibu, ketika Allah menciptakan sesuatu, Allah sudah tahu. Dan ketika Allah menciptakan sesuatu, berarti Allah kuasa untuk menciptakan sesuatu tersebut. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu saya langsung ke faidah maslakiyah ya, minal imani bil ilmi wal qudrah. Faidah penting ya, yang bisa memperbaiki akhlak kita ya, suluk kita, berkaitan dengan apa yang ada dalam surah At-Talaq tadi ya, ayat ke-12 Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Nah, kata saya Ibnu Utsaimin, jadi al-faidah al-maslakiyah minal imani bil ilmi wal qudrati, di antara faidah penting dari keimanan kita terhadap ilmu dan kekuasaan Allah ini, kita beriman Allah itu maha mengetahui, kita beriman Allah itu maha kuasa. Nah, apa faidahnya? Faidahnya adalah quwwatu muraqabatillahi azza wa jalla wal khaufi minhu. Jadi semakin kuatlah perasaan bahwa kita ini senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semakin kuat rasa takut kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin Allah Maha mengetahui, kita yakin Allah Maha kuasa. Nah, harusnya keyakinan kita, keimanan kita akan ilmu dan kudrahnya Allah harusnya menjadikan kita semakin merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya. Karena kan kita beriman Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha kuasa. Nah, idealnya tadi kita merasa Allah senantiasa mengawasi kita, Allah senantiasa mengawasi aku, dan saya takut gitu. Kalau saya melakukan sesuatu mungkin orang tidak tahu, tapi Allah maha tahu. Nah, itu Bapak Ibu dan jemaah sekalian, harusnya itu yang muncul ya di dalam hati kita, bahwa semakin kuat kita merasa diawasi Allah, semakin kuat rasa takut kita kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir ya, di dalam Al-Qur'an surah apa ini? Az-Zariyat ya, ayat 58. Nah, ini menjelaskan tentang sifat Razzaqnya Allah Ta'ala ya. Bahwa Allah itu namanya Razzaq, pemberi rezeki. Nah, berarti Allah memiliki sifat apa? Pemberi rezeki. Nah ini, karena di dalam surah Az-Zariyat ayat 58 Allah mengatakan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha Ar-Razzaq, pemberi rezeki, Dzul Quwwatil Matin, yang memiliki kekuatan yang kokoh ya, Al-Matin. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Ayat 58 surah Az-Zariyat ini ya, isinya merupakan isbatu sifatil quwwati lillahi azza wa jalla, menetapkan sifat kuatnya Allah azza wa jalla, bahwa Allah itu salah satu sifatnya adalah punya kekuatan. Ini Bapak Ibu. Nah, di sisi lain juga Allah punya sifat ya maha pemberi rezeki ya. Ar-Razzaq itu sigotun mubalaghah minar rizq wa huwal ata ya. Bentuk kata yang menunjukkan kesangatan dalam memberikan rezeki gitu. Jadi Allah itu diberi semua makhluknya rezeki oleh Allah Ta'ala gitu. Nah, maka alokasi baik yang minta maupun yang tidak minta, alokasi Bapak Ibu. Nah, minta ataupun tidak minta. A'tauhum wal insanu yas'alullah ta'ala fi sholati. Orang beriman dia meminta kepada Allah dalam salatnya, wa yaqulu Allahumma rzuqni misalnya, atau rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Kita minta, enggak minta pun dikasih, apalagi minta. Maka tentu kita ya, diajarkan oleh Nabi untuk senantiasa meminta rezeki kepada Allah. Dan rezeki itu kata saya Ibnu Utsaimin ada dua, ada amun, ada khosun. Amun, khosun. Yang umum itu adalah kullu mayan tafi'u bihi al badan sawaun kana halalan au haraman. Ini yang jenis pertama. Rezeki bersifat umum, yaitu segala sesuatu yang bermanfaat bagi tubuh kita. Sama aja apakah halal atau haram. Itu rezeki Bapak Ibu. Dan sama saja apakah yang mendapatkannya seorang muslim atau orang kafir, itu rezeki. Ya. Kita kerja dapat gaji, rezeki. Nah, ada orang memberi hadiah kepada kita, rezeki. Nah, ada teman kita habis kajian neraktir, ngajak makan-makan, rezeki bukan itu? Oh, rezeki itu. Nah, itu rezeki Bapak Ibu. Halal apa haram itu? Halal. Ya. Pengajian dapat snack ya. Nah, dapat minuman ya. Ini rezeki bukan ini? Rezeki Bapak Ibu, halal. Nah, ini. Dan itu bermanfaat nggak untuk tubuh kita? Ya bermanfaat, apalagi pas lapar ya. Nah, lapar itu manfaat banget itu ya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, jadi semua rezeki. Al-Imam As-Safarini dalam kitab Al-Aqidah As-Safarini mengatakan war rizqu ma yanfa'u min halalin au diddihi. Ya, rezeki itu adalah sesuatu yang bermanfaat baik dari yang halal maupun kebalikannya. Kebalikannya apa?
baik yang haram, itu semua rezeki Bapak Ibu. Nah ini. Nah, kenapa? Karena kalau engkau berkata inna rizqa huwal ataul halal, kalau engkau berkata rezeki itu adalah suatu pemberian yang halal saja, lakana kullul ladzina ya'kulunal haram lam yurzaku. Berarti setiap orang yang memakan sesuatu yang haram itu tidak diberi rezeki. Kan gitu kesimpulannya. Kalau kita mengatakan rezeki itu hanya yang halal saja. Nah, dan itu tidak benar tentu saja. Jadi rezeki itu ada yang halal, ada yang haram dalam arti umum. Dalam arti umum rezeki itu demikiannya. Dan itu rezeki yang mayan tafihu fihi al-badan. Sesuatu yang bisa bermanfaat untuk fisik kita, untuk badan kita. Tapi ada yang kedua, rizkun khos, rezeki khusus. Apa itu ar-rizkul khos? Fahuwa ma yakumu bihi ad-din. Nah, ini baru. Rezeki ini adalah rezeki khusus, ini adalah rezeki yang dengannya ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, maka agama kita jadi baik. Ma yakumu bihi ad-din. Apa contohnya? Rezeki ilmu yang bermanfaat. Minal ilmin nafi wal amali salihi wa rizqul halali al mu'inu ala taatillahi azza wa jalla. Jadi rezeki berupa ilmu yang bermanfaat ya, termasuk rezeki berupa amal soleh. Kita hadir datang ke majelis ini rezeki bukan? Rezeki karena ada amal soleh. Termasuk rezeki halal yang bisa dimakan, yang bisa menolong kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semua adalah rezeki ya Bapak Ibu dan sekalian. Nah, jadi Allah kasih semua, baik yang khusus maupun yang umum. Nah, itu semua diberikan oleh Allah taala. Lalu penutup Bapak Ibu sekalian, zul quwwatil matin, zul quwwatil matin ya. Allah itu zat yang memiliki kekuatan yang kokoh tadi ya. Kekuatan itu berarti lawan katanya apa? Kelemahan. Nah, kalau kekuasaan lawan katanya apa? Al-qudrah lawan katanya apa? Kalau al-quwwah lawan katanya ad-dha'fu. Kalau al-qudratu lawan katanya apa Bapak Ibu? Nah, al-ajzu ya, al-ajzu bahasa Arabnya. Mampu berarti lawan katanya tidak mampu. Kuat lawan katanya lemah. Nah, kekuatan itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian itu lebih khusus daripada al-qudrah. Nah, ini pentingnya. Annal quwwata akhassu minal qudrah. Setiap yang kuat min jis'ur dari makhluk yang punya perasaan, dia pasti qadir. Walaisa kullu qadirin qawiyun. Tapi tidak setiap orang yang kuasa dia punya kekuatan. Angin Bapak Ibu, angin itu makhluk berperasaan atau tidak? Tidak. Angin kuat, ada nggak angin kuat? Ada ya, tapi kita nggak mengatakan angin itu kuasa. Yang ada ar-rihu qawiyah bukan qadiro. Terakhir, besi itu makhluk yang berperasaan atau tidak? Berarti kalau kita ingin katakan besi kuat atau besi kuasa? Kuat. Maka kita nggak boleh mengatakan al-hadidu qadirun ya, besi itu kuasa karena dia tidak punya perasaan. Tapi kalau manusia kuat ada nggak? Manusia kuasa ada juga. Nah, jadi kalau yang memiliki perasaan itu dia pasti punya kudroh, juga punya kekuatan. Tapi al-quwah itu belum tentu punya kudroh. Ya baik, ini ibu-ibu dan bapak-bapak serta jemaah sekalian. Nah, ini beberapa keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin terkait dengan ayat ke-58 dari surah Az-Zariyat ya. Baik, ini sudah Isya.
Tapi kami beri kesempatan barangkali ada yang mau bertanya, monggo Pak Agus. Ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya, yang pertama penyebutan Allah tadi, Pak. Allah Subhanahu wa taala. Kadang juga kita menyebut Allah Azza wa Jalla. Ada enggak yang lain selain itu? Nah, ada lagi Allah Jalla wa Ala. Terus apa lagi? Allah Jalla Jalaluh. Nah, itu banyak Pak Agus. Dan itu semua menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala artinya apa? Allah Maha Suci dan Maha Tinggi. Kalau Allah Azza wa Jalla artinya apa? Allah Maha Perkasa lagi Maha Agung, ya. Kalau Allah Jalla Jalaluh, Allah itu ya besar keagungannya. Allahu Jalla wa Ala, Allah itu agung dan tinggi. Nah, itu semua menunjukkan sifat sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti udah berapa Pak Agus? 4. Ya minimal dapat 4 lah Pak Agus ya. Kalau dulu mungkin tahunya Allah Subhanahu wa taala, atau dia lebih ringkas Allah taala. Dan memang sebaiknya ketika kita menyebut nama Allah kita tambahi ya pujian sanjungan kepada Allah dengan tadi Subhanahu wa taala, Allah taala. Jangan Allah SWT, itu nggak boleh itu ya. Nah, itu namanya qalilul adab ya. Tidak etis kita menyebut Allah SWT ya. Itu sebaiknya tidak kita lakukan ya. Meskipun itu dengan bahasa tulisan, apalagi bahasa ucapan Allah SWT. Wah, itu nggak benar itu ya. Nah, itu bahaya. Jadi sebutlah sesuai dengan bahasa Arabnya tadi. Ya itu Pak Agus. Yang kedua apa? Bebas. Tidak ada penggunaan. Oh, kalau Allah Subhanahu wa taala digunakan waktu ini, Allah Azza wa Jalla enggak. Bebas saja. Kita bisa bolak-balik menggunakan sebutan Allah itu ya. Itu karena isinya sanjungan pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sebenarnya masih banyak kita bisa sebut Allah, bisa sanjung Allah dengan sanjungan yang lain. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, hadiah, yang memberi hadiah itu ikhlas, itu rezeki bukan? Rezeki sih sebenarnya. Tapi kalau Pak Agus jadi pejabat, nah, terus punya bawahan, pada saat Pak Agus menikahkan putrinya, bawahannya itu ngasih hadiah. Rezeki bukan? Nah, rezeki. Tapi itu dianggap gratifikasi ya dalam teori apa itu? Nah, teori ilmu hukum ya. Karena apa? Ada kemungkinan anak buah Pak Agus punya tujuan, ada udang di balik batu, supaya mungkin Pak Agus mengangkat dia jadi staf khusus. Nah, jadi apa lagi? Komisaris gitu ya. Karena Pak Agus sebagai presiden kan misalnya. Ya itu Pak Agus. Nah, jadi konteksnya memang dilihat ya. Sama dulu di zaman Rasul pun nggak boleh. Dulu ada seorang sahabat oleh Nabi ditugasi untuk menguti zakat, harta zakat. Lalu kemudian setelah selesai dia lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ini zakat dari sebulan. Nah, untuk diserahkan ke Baitul Mal, dan ini dari sebulan juga, tapi kata dia untuk saya. Nah, ini gratifikasi. Itu gratifikasi ada dalilnya. Sama Nabi, oleh Nabi dibolehkan atau tidak? Tidak. Kenapa? Kata Nabi, seandainya engkau duduk-duduk saja di rumah orang tuamu, kira-kira engkau dapat nggak ini hadiah dari si sahibul zakat itu? Kan enggak. Nah, itu punya tujuan.
Nanti besok-besok kamu datang lagi ke dia, udah nggak usah ambil zakat dari saya nih, buat kamu saja. Mungkin nggak itu terjadi? Nah itu bahayanya gratifikasi. Itu Pak Agus. Jadi memang tidak setiap sodako, tidak setiap hadiah itu baik ya. Tinggal lihat konteksnya, lihat kedudukannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi itu nggak menyelisih syariatnya. Bahasa hukum ada gratifikasi itu sesuai dengan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Ya baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, sementara ada terang. Nah, tadi kenapa disebut zulumat ya? Zulumat al-ardi. Nah, ini menurut keterangan Syekh Ibnu Utsaimin, kata zulumat di situ yang pertama tinu al-bahr. Ya lumpurnya lautan itu masih dianggap bumi. Nah, di bumi itu kan ada daratan, ada lautan ya. Yang pertama, yang kedua ma'ul bahr, air laut. Yang ketiga al-matar, hujan. Yang keempat as-sahab, sahab itu apa? Awan. Yang kelima al-lail, malam, gelapnya malam. Itu fahadhihi khamsatu zulumat, yaitu wallahu a'lam bishawab. Ini menurut keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian, sementara ini yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan. Mari kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.